Selamat pagi, selamat siang, pagi menjelang siang. Ya, tunggu rame dulu ya. Aku mau cerita kejadian tadi malam. Tunggu rame dulu, jadi nggak diulang-ulang. Ngopi dulu. Tunggu 500 orang ya, dikit lagi. Aku akan menceritakan kejadian tadi malam dan aku akan menjawab berceritanya atas pertanyaan kalian ya. Kalian mau bertanya apa? Oke, udah 500 nih. Bismillah, apa yang mau kalian tanyakan? Tunggu guys, kacamata aku burem. Gisel, selamat pagi dari Indonesia. Pas di TV One mukanya glowing banget. Iya, aku cuma di cumi-cumi.com yang jelek. Itu kalian yang ngirim ya. Besok kalau aku ketemu Cumi, aku suruh dia ganti kameranya. Kamera wartawannya suruh aku ganti, kasihan. Ada yang keinjek berdarah, nggak tahu ya, namanya juga di dalam keramaian begitu saling. Saya melihat tidak ada orang yang saling dorong ya. Tadi malam itu yang ada adalah semua orang itu melerai ya, melerai untuk tidak terjadi keributan karena kisruh nih, karena kisruh banget. Jadi yang rame di situ tuh untuk melerai dan apa ya, kalau dari Bang Sembiring kan emang dia nggak ngapa-ngapain ya, dia hanya diam saja dan dijaga sama orang-orang, semua orang-orang yang ada di sana nih. Bang Sunan, brotherku, sabar ya. Aku sama ada yang keinjek ya, mungkin saja keinjek itu resiko dari masuk ke dalam arena yang mereka lagi pada saling menjaga gitu ya, saling menjaga. Saya ada di situ, tentu saya sangat konyol kalau perempuan masuk ke dalam tengah-tengah itu. Saya juga ada di situ, cuman megang bahunya Bang Sunan untuk sabar ya gitu. Udah. Setelah itu ya saya pulang. Katanya sudah dilaporin, ya nggak apa-apa. Semua warga negara Indonesia kan berhak ya membuat laporan, nggak apa-apa. Karena bingung, saya mau mengomentarinya apa ya. Di sisi lain Bang Sunan juga kan sahabat aku gitu, tapi kan aku harus bercerita dan mengatakan yang apa adanya ya. Aku rasa masalah kejadian semalam itu sudah berakhir damai ya, karena kan katanya yang nggak sengaja mau misah nyenggol itu sudah bikin pernyataan untuk bilang nggak sengaja gitu. Rotinya udah habis. Ya sebetulnya untuk playing victim atau apapun ya sah-sah aja ya, karena mungkin semua orang itu punya caranya untuk
untuk berkasus ya. Tapi kalau aku melihat kan dari timnya pelapor nggak ada yang playing victim. Kalau misalnya mau digiring opini apapun ya sah-sah aja. Tinggal kan harus masyarakat Indonesia mencermati dengan baik mana yang playing victim, mana yang enggak, mana penggiringan opini, karena sudah pinter sekarang. Sudah pinter, lihat tuh muka aku di doxing, di apa itu sama buzzer ya, aku nggak apa-apa. Itu zamannya udah bukan lagi zaman yang harus tersambil nyapu pagi ya. Suka nimbrung banget, jangan di sini ya. Aku nggak ngajak kau nimbrung. Terserah aja mau apapun itu suka-suka lah ya. Suka-suka, tapi aku respect banget dengan timnya Reza karena mereka lebih fokus kepada perkara ya, nggak mau tuh yang mengcounter berita, penggiringan opini ya. Aku yakin ya, ini tolong di stitch ya. Aku yakin ya, karena selama ini kan aku tahu kejadiannya apa, bagaimana penderitaan pelapor ini ya. Aku yakin banget jaksa penuntut umum, ibu jaksa yang terhormat, ibu jaksa penuntut umum dan hakim yang mulia akan tegak lurus untuk melihat perkara ini baik dalam nanti penuntutan atau pada saat vonis. Aku yakin banget gitu itu. Jadi sudahilah kalian ini menggiring-giring opini untuk kasus ini. Kita belajar untuk dewasa, belajar untuk mendudukkan masalah ini di sebenarnya ya. Kalau memang kalian ini menjadi pendukungnya terdakwa, dukunglah di jalan yang benar gitu. Berkelas iya PH-nya Dr. Reza, Masya Allah, bagus ya. Itu jadi sudahi ya pertanyaan tentang pukul memukul, nggak ada itu ya, sudahi ya. Sudahi ya. Namanya laki-laki ya sudah emosi kan, kalau laki-laki kan emosian gitu ya sudah. Tetap sehat kalian para pembela kebenaran. Ya, guten morgen. Ya, harus bangga kita itu ada di jalan kebenaran dan membela yang benar. Emang nggak gampang. Tapi percayalah, untuk berdiri di kebenaran dan membela yang benar, Allah akan melindungi dan menguatkan orang-orang yang selalu berada di kebenaran dengan caranya. Kebanyakan drama itu kalian yang menilai ya. Itu kalian yang menilai. Bang Sembiring bukan lagi keren, hebat ya. Ini mudah-mudahan Bang Sembiring ini menjadi contoh ya, menjadi contoh bagaimana seorang lawyer yang berani mengambil kasus ini untuk membela korban. Sudah tahu kalau ada di pihak pelapor ini kan pasti bukan pilihan yang enak ya. Belum lagi buzzernya, belum lagi memang pengikutnya, belum lagi pasti di doxing ini itu. Tapi dia slay, dia tetap fokus, dia sangat memahami materi, dia menjadi dalang ya. Nih kalau ada yang bilang saya dalang, itu yang sebenarnya dalang itu adalah Bang Sembiring. Bang Sembiring itu adalah dalang di balik keadilan yang sedang Reza Gladys perjuangkan ya. Nih teman-teman yang kalau melihat bagaimana cara Bang Biring itu membela kliennya itu hebat ya. Gimana dalang aja ya. Keren banget. Pengacara Reza top markotop, betul. Nih untuk teman-teman yang pengen masyarakat Indonesia pintar, kalau kalian mau bikin berita, bikinlah yang benar. Kalau kalian mau memberikan contoh bagaimana cara membela klien yang benar, Sandy W. Siregar, halo. Memberikan contoh, aku follow kamu deh, ini IG aku baru nih. Gimana ya? Nanti aku follow ya. Soalnya IG aku baru. Hashtag dong buat Bang Biring.
Bang Biring keren. Hashtag ya. Dia nggak punya sosmed soalnya. Ada tapi dia nggak aktif di sosmed. Nora, selamat pagi. Nora Alexander. Aduh, aku udah follow. Jadi nggak perlu lagi nge-remove orang-orang yang nggak penting juga nge-follow aku. Makanya kalau kalian bilang, Kak minta balikin dong, nggak usah. Ya, karena aku memang pengen punya rumah baru di dunia maya, ya ini gitu. Aku nggak mau disangkut-sangkutin lagi dunia maya aku yang lama dengan bangkitan tentang kalau nggak karena dia nggak dapet follower, nggak penting ya. Saya nggak butuh follower dan saya yakin kalau orang-orang yang mau melihat kegiatan saya apa pasti cari kok. Karena sosmed buat saya saya tidak mengagungkan sosmed. Semangat, Nora semangat. Nimbrung terus, iya memang. Kalau kamu nggak mau ngelihat saya nimbrung, jangan ada di sini. Bye, simple. Jadi kalau di sini tuh aku lebih enak ngebloknya ya. Kalau di sana itu terlalu banyak. Salam kenal dari Bandung, salam kenal. Terlalu banyak toksik ya follower aku, jadi aku bingung mau nyaringnya. Kalau di sini enak nyapunya. Apa setuju apa? Nora setuju apa? Eko, ada di belahan dunia mana kamu? Udahlah ya Samira fokus aja kepada skincare-nya yang dicabut sama BPOM ya. Dan fokus kepada tersangkanya di Medan. Saya itu bukan kelas-kelas kalian ya. Bukan kelas-kelas kalian yang apa-apa itu, aduh susah ngomonginnya ya. Buat mereka itu denial ya. Denial, nggak ada itu hidup saya itu harus berstrategi ngilangin sosmed karena apa? Karena LP, nggak ada ya, nggak ada. Saya akan hadapi apapun yang terjadi di hidup saya. Tenang Samira ya, tenang ya. Besok datang ke sidang pakai OATD yang benar biar kamu nggak didoxing lagi ya. Jangan pakai baju daleman di luar gitu. Atau jangan pakai baju tidur untuk menghadap ke majelis yang mulia, pakai baju yang benar ya. Kapan sidang putusannya? Nggak tahu saya. Jadi sejauh ini lihat Putri Kalem Santuy sekarang Kak Fit menjadi wanita yang tegas. Iya harus tegas, udah waktunya tegas. Tanggapan Kak Fit tentang penyerangan ke Pak Sunan. Nih sudah tadi saya sudah bahas, udah nggak usah diperbesar ya, nggak usah diperbesar, nggak ada penyerangan, nggak ada ya. Adanya keributan laki-laki biasa, kalau laki-laki kan emosian. Udah tahu telepon Hotman jam 12 malam? Iya tahu, saya juga lagi bingung kenapa terdakwa bisa nelpon malam-malam dari balik jeruji. Ya itu silahkan kalian tanyakan ke rutan Pondok Bambu ya. Kan itu Bang Hotman yang ngomong bahwa terdakwa nelpon dia jam 12 malam 2 minggu lalu. Berarti artinya kan dia sudah ada di tahanan. Ya sudah, saya tuh nggak mau terlalu kayak nanti kalau saya bertanya kalian pikir kenapa sih dendam, kenapa sih ikut campur? Enggak, kan kalian yang bertanya kenapa terdakwa bisa menelpon Bang Hotman Paris jam 11 jam 12 malam. Nah itu kan terdakwa yang lihat. Tuh ponakan aku nanti tante follow ya tim dan penggiringan opini. Contohnya lihat saja kubu NM. Betul. Tante belum follow semua nanti ya. Jadi tanya aja ke Bang Hotman ya. Aku nggak tahu itu masalah itu, aku nggak tahu kenapa terdakwa bisa telepon malam-malam. Sarno cosplay jadi Tinker Bully. Dah, jangan gitu, kasihan nanti dia insecure ya. Kak Fitri kenapa selalu ikut campur urusan masalah NM? Katanya Kak Fitri ya kalian nanya terus ya. Kalian kalau aku nggak jawab nanti kalian giring-giring opini ya. Kalau kalian nggak bertanya juga kan aku nggak jawab. Satu ya, aku tuh bukan ikut campur ya. Aku bukan
Nah ini urus emak lo aja, gimana ya? Emak gua udah ada yang ngurus. Nah itu harus harus dijawab. Tadi apa tuh? Ya aku itu bukannya ikut campur, aku tuh kalian bertanya, ya aku jawab. Terus kalau si terdakwa juga masih ngedoxing aku, walaupun dia sudah ditahan, masih suka story nyebut nama aku, ya aku bales lah. Aku udah nggak bisa lagi modenya diem, nggak bisa gitu. Karena aku udah diem 2 tahun, nggak bisa lagi, nggak bisa ya. Jadi kalau ada orang-orang yang suruh udahlah, diem lah, udah lebih baik suruh dulu si terdakwanya itu fokus kepada kasusnya, sudah haramkan nama saya disebut sama dia, udah baru saya diem. Nah, kalau dianya juga masih seenak udelnya ketak-ketik ngedoxing saya walaupun dia udah dibui, masa saya mau diem aja? Ya, nggak mungkin lah. Soal bodyguard Gupit kata sebelah. Nah semalam saya udah klarifikasi ya, nih saya tegasin sekali. Telepon masuk. Tadi malam sudah di depan media saya katakan bahwa masalah yang dituduhkan bodyguard itu bukan bodyguard ya. Itu adalah saudara-saudara saya dari Maluku ya. Siapa yang menyuruh saya? Saya yang bukan menyuruh ya. Saya yang ditemani oleh saudara-saudara saya dari Maluku ya. Memang di situ tuh ada saudara saya namanya Bung Kris. Bung Kris itu selalu tanya, "Usi lagi di mana? Ngapain di sana?" "Ya lagi begini ya." "Sudah, beta ke sana." Lah, tujuan dia itu menjaga saya. Ya, menjaga saya karena saya ini kalau di kampung halaman saya itu di Maluku sana, saya ini adalah saudara perempuannya. Siapapun pasti mau saudara jauh, mau kerabat, mau apa, pokoknya dari sana itu pasti melihat oh ada saudara perempuannya di sini gitu. Nah mereka itu takut sayanya ribut, takut ada perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap diri saya. Nah mereka memang menjaga saya di sana. Jadi itu bukan menjaga Bang Sembiring, nggak ada urusannya sama Bang Sembiring. Kalau dilihat di video-video kan yang mengelilingi ya saya yang dikelilingi sama mereka gitu loh. Yang ada di saya ya, kalau yang di luar itu kan saya juga nggak tahu gitu ya. Jadi jangan ada framingan seolah-olah Bang Sembiring itu dikawal-kawal, nggak ada. Pada saat saya datang di sana memang ada Bang Sembiring, yang ditemenin itu bukan dikawal ya, yang ditemenin itu saya ya. Dan mereka itu bukan preman ya. Dan mereka itu bukan preman karena buat di kampung saya itu di sana apapun ya saya ini saudara perempuannya, jadi mereka selalu nemenin saya. Kalian kalau ikutin saya dari zaman saya nemenin terdakwa ya, waktu di Serang, lihat yang waktu di Serang itu contoh ya, contoh contoh banget waktu di Serang bagaimana saudara-saudara saya dari Maluku itu menemani saya. Nanti pada jelas jomblo-jomblo, tangkap judol tuh, bos judol baru kis kepala saya. Nah bagaimana pada saat di Maluku itu, pada saat di Serang itu justru kubu yang ngelaporin terdakwa itu yang dijaga. Tapi begitu berat saya datang ke situ, "Ngapain kalian di sini?" "Maaf Usi," gitu. Udah gitu. Udah sekarang itu bukan lagi kalian itu melihat apa-apa itu preman, apa-apa itu apa. Nggak usah ya. Salting ya si bos judol kata netizen, bos judol kata kubu pemeras. Sesantuy itu hidupnya, dia mana peduli mau dibilang judol kayak mau dibilang apa kayak, udah tak bilangin ya. Kalau dia memang terlibat urusan bisnis haram, saya istrinya yang ngedrop dia, drop. Sayang mami, Dedi di sana udah bisa iPad-nya sayang, udah bisa, kan mami. Kiss mami dulu. Udah seneng iPad barunya? Udah dipindahin? So, nanti mami bantuin situ. Mami ke kantor nanti jam 11. Mami nggak bisa. Gimana ini guys, mindahin data ya? Boleh nggak Dedi yang iniin? So, tuh Dedi di sana. Kan kamu tahu passwordnya iCloud mami. Jangan jatuh lagi ya sayang ya. Janji ya. Hati-hati.
Tutup lagi pintunya, nak. Nggak ada yang mukul. Nggak ada. Duh, ngapain sih main gampar-gamparan? Janganlah. Aduh, Kochen kamu datang dia pergi, apa tuh? Kamu sama Renzo, Kochen kamu datang dia pergi sama 50. Jojo itu lagi libur ya, harusnya aku tuh ke Kanada, cuman karena ada ini, kasihan kalau Reza tak tinggalin liburan sementara dia struggle menghadapi pembuli. Kalian ya, tolonglah support, semangatin Reza karena dibully itu rasanya nggak enak ya. Tapi aku melihat kejadian ini tuh mudah-mudahan Kochen bisa aja. Aduh, iya. Kejadian itu mudah-mudahan aja bisa menguatkan ya. Terdakwa siapa yang kiss banyak. Kalau aku kan gak banyak yang kiss. Udahlah, move on dari kiss-kiss. Yang lain mau nanya apa lagi? KNM nelfon Hotman jam 12 malam, berarti dia bisa megang HP. Aku nggak tahu, tanya Bang Hotman ya. Tapi aku suka loh sama statement Bang Hotman, nah gitu ya. Memberikan pernyataan yang berimbang. Bang Hotman itu memberikan statement yang berimbang. Tidak membela pelapor, tidak membela terlapor. Ya, betul itu. Ya, tapi yang paling harian harus garis bawahi apa yang Bang Hotman sampaikan itu tidak ada perubahan pasal. Dari awal emang pasalnya itu, ya. Gitu. Nggak tahu transmigrasi apa enggak. Iya, Manulang Hawela, iya, aku pun suka. Iya, aku tuh seneng kalau live. Aku tuh seneng tahu hilang Instagram aku yang satunya karena kan di situ nggak bisa live. Sementara aku tuh kan nggak suka punya sosmed dua ya. Jadi udah ini aja satu. Di sini aku bisa live. Mudah-mudahan nggak di-banned lah. Udah, aku nggak mau teriak-teriak kalau live takut di-ban. Nanti aku nggak bisa nyapa kalian ya. Siapa yang masuk UGD? Emang ada yang masuk UGD? Nggak tahu. Nanti aku telepon Bang Sunan. Badas Pak Hotman ya. Akunnya yang biasa di buzzer, di report masal sama bos buzzer. Bos buzzer tuh ketar-ketir sama aku ya. Santai sih sebetulnya karena aku tuh nggak gila-gila sosmed juga. Kalau ini pun hilang aku mah bikin lagi. Mau follower banyak kan banyak tuh contoh-contoh selebritis yang beli follower, beli. Mau centang biru beli. Nggak usah dibikin sulit ya. Yang pasti aku tuh awal-awal dulu kan bikin sosial media ini untuk nyimpen album foto ya. Tapi waktu itu aku belum ada iCloud, sekarang ya sudah udah ada di iCloud. Jadi kalaupun aku bikin tumbang aku nggak masalah ya. Aku nggak masalah sama sekali. Oh, visum ya nggak apa-apa. Visum nggak apa-apa. Cirebon aku absen dulu dari Cirebon. Dari mana lagi nih? Jadwal vonis nggak tahu kapan. Bos buzzer berarti yang banyak duta. Ya kalau dia bisa mampu membuzzer setiap hari begitu, ya banyak lah. Nggak apa-apa lah pekerjaan buat Arif ya. Pekerjaan buat Arif. Tapi Arif kalau beli mobil jangan menyolok. Karena orang-orang yang kerja sama kamu itu cemburu ya. Cemburu karena kamu dapat uang banyak dari disuruh bos buzzer. Mau Banda Aceh hadir, Manado, Medan, Horas Medan. Kalian bangga nggak?
anak bangsa dari Medan, Bang Sembiring begitu cool menghadapi apapun hujatan di dunia maya untuk menjadi lawyer. Kalian bangga nggak? Aku aja nih ya yang bukan orang Medan bangga loh. Aku bangga banget sama Bang Biring. Kalian orang Medan bangga nggak? Tasikmalaya, Alia, salam dari Beauty House. Udah masuk belum? Kuku aku aman ya, nggak ada yang copot, nggak ada yang berdarah. Kuku aku aman. Medan Kak hadir ya, bangga banget ya orang Medan ya, Ciledug, Pontianak hadir. Bangga ya pasti punya putra daerahnya seperti Bang Sembiring, bangga pasti. Apalagi Badas, pengacara Dr. Reza, betul, Badas banget. Pasti anak istrinya bangga punya suami seperti Bang Sembiring. Pasti Bang Sembiring kan punya anak perempuan ya, pasti bangga banget melihat ayahnya seperti itu. Sama seperti aku dulu bangga sama ayah aku. Orang Karo ya, Badas ya, Bang Biring ya. Bangga orang Karo. Ya, untuk teman-teman di Medan, Tanah Karo khususnya bikin hashtag dong, bangga sama Bang Sembiring. Ya. Mbak tekor. Nggak apa-apa, kayak dia. Bangka Belitung mendukung aku, Masya Allah, terima kasih. Diajakin duel Bang Biring stay. Iya diajakin duel ya. Sampai kapan dendam? Sampai dia tahu diri. Ya, sampai dia tahu diri. Udah dijawab, jangan copy paste pertanyaannya. Keren Bang Biring, iya keren. Medan saya nggak ada lawan, kukunya Fit warnanya cantik aja, cantik marun. Buka bantal, iya aku tidur karena semalam pulang sampai rumah jam 2 malam. Karena setelah itu kan berdiskusi sama Bang Biring ya, apa yang terjadi. Keren sih, aku semalam setelah bubar acara kita berdiskusi tentang apa yang harus kita jawab. Dengan kejadian semalam tuh aku rasa tidak perlu ada statement dan tidak perlu ada jawaban karena semua sudah terpampang di dunia maya ya. Jadi silahkan kalian menyimak, pintar mencerna, nggak pakai emosi. Iya kan harus mencontohkan begitu, apalagi kan semalam ada yang baju kuning itu ada mahasiswa kan banyak nonton ya. Ini pelajaran berarti buat adik-adik mahasiswa. Bagaimana di dalam hidup itu kita menjadi profesi apapun, menyandang profesi apapun yang harus diutamakan itu bagaimana kontrol diri ya. Nggak dendam ya, udah dipaksa kamu bertanya. Saya udah ribuan kali bilang saya tidak dendam sama terdakwa ya. Saya tidak benci juga sama dia. Saya benci sama perbuatannya. Saya sekarang masih bicara selalu membalas si terdakwa itu karena dia selalu masih ngedoxing saya walaupun sudah ditahan. Kalian lihat yang kemarin terakhir, walaupun dia repost dari mana, dia bilang kan dia udah tahulah yang dipanggil nepost itu siapa. Ya, kan bukan si Ubrik, ya pasti aku yang dituju, katanya aku yang bawa uang untuk rekaman itu. Kan itu ngawur ya, kan ngawur itu ya. Sekarang aku harus bela diri lah. Masa iya aku melakukan hal-hal seperti itu? Dan kasihan loh sama penegak hukum yang difitnah itu. Kasihan kan, itu nggak benar ya. Aku harus meluruskan. Aku harus meluruskan dan aku mendukung KPK untuk mengusut masalah ini biar tahu, biar diperiksa, biar semua jelas, biar apa? Biar kalau tidak terbukti ya terdakwa nanti punya masalah baru. Bodoh makanya. Aku nggak senggol-senggol Bang Sunan. Bang Sunan sahabat aku. Dari tadi aku bilang ini perkelahian dua laki-laki ya sudah hal yang wajar. Gak ada yang senggol-senggol Bang Sunan. Apalagi istrinya itu udah kayak adik aku. Aku semalam aja masih berada, masih hormat, masih kasih salam hormat, masih ngusap-ngusap punggung dia pada saat dia lagi marah. Cuman kan aku takut ya, karena itu laki-laki semua berek gitu. Jadi aku mundur, makanya gak ada yang berdarah. Kuku aku gak copot. Karena apa? Aku tahu diri, perempuan ada di tengah-tengah
di tengah-tengah kekalutan begitu tuh nggak baik gitu, nanti kena disenggol. Tapi memang yang aku fokus itu sebetulnya tadi malam itu aku ngeliat Bang Fahmi, karena Bang Fahmi nggak biasa kali yang lihat ribut itu, dia agak pucat. Lah aku masih salaman sama Bang Fahmi, aku biar jaga kesehatan gitu. Tapi Bang Fahminya kayak bingung-bingung gitu karena ngelihat orang-orang berantem gitu. Jangankan sama Bang Sunan, aku sama Bang Fahmi aja baik kok. Aku sama Bang Fahmi aja masih hormat. Aku selalu cium tangan kalau ketemu Bang Fahmi. Bang Sunan itu sahabat aku ya. Istrinya udah kayak adik aku. Jadi nggak ada yang harus kalian pertanyakan apa terkait foto yang katanya aku mau jawab nih. Kan kalian banyak yang bertanya, kok ada foto Bang Sunan di rumah aku? Ya emang kita itu berteman udah lebih dari 15 tahun kali. Kita tuh udah lama berteman, dan Bang Sunan itu sama suamiku baik. Dia memang main ke rumah mau ngeliat rumah aku. Gitu, nggak ada yang harus gini ya. Kalian itu harus belajar bagaimana kita itu menjadi pribadi yang kalau kita misalnya lagi berseteru sama si A, terus si A berkawan sama ini. Kenapa kita harus benci dengan kawan-kawannya? Kan nggak gitulah. Kenapa kita harus libatkan mereka dalam kebencian kita atau amarah kita? Ya nggak gitulah. Ya mereka nggak ada urusan. Ya saya tetap akan seperti biasa ketemu mereka yang nggak ada masalah sama saya. Saya akan tetap respect. Nggak gitu konsepnya. Jangan kalian kayak anak SD berantemnya. Si Ijah berantem sama si Tuti, lalu si Tuti temenan sama si Aisyah. Si Aisyah dimusuhin. Nggak gitu. Nggak gitu ya. Kayak gitu. Kalau kamu ada masalah sama orang itu aja, sekelilingnya jangan dibawa-bawa ya. Iya, sesama pengacara tuh pasti begitu. Keren banget, terima kasih ya. Dan seandainya halo Measure, dan seandainya aku juga kenal nih sama orang-orang yang selalu ngedoxing aku di kubu sana, aku pasti tegur. Masalahnya aku nggak kenal sama siapa, sama semua di keliling terdakwa itu yang suka ngedoxing aku, yang suka manggil-manggil nama aku nggak kenal. Kalau aku kenal pasti aku samperin gitu. Ya jadi nggak usah manggil-manggil aku karena aku nggak kenal. Nanti ya ada mungkin masanya kita kenalan. Aku akan sapa, aku akan samperin. Mau siapa? Si Tessa, si Lia, semua itu. Kalau aku kenal pasti aku samperin. Masalahnya aku nggak kenal ya. Jadi santai kalau mereka itu gemes sama aku, ngata-ngatain aku, itu kelasnya, nggak masalah. Itu kelas mereka memang seperti itu. Tapi aku nggak seperti itu, nggak usah ngebales ya. Jadi jangan buat kasus doang, bukan buat seluruh dunia. Jadi jangan kalian itu berpikir bahwa aku itu akan norak ya, bahwa aku itu akan memberikan contoh buruk kepada kalian. Kalau misalnya si Ija berantem sama si Wati, si apa namanya keren sedikit deh, si Seren jangan dimusuhin karena dia nggak punya nggak punya masalah. Caper hebat Bu Fit. Iya gitu, belajar ya kalau misalnya ada orang berantem. Dan di kubu, kalau aku kan sering dibilang sama terdakwa, oh jangan main sama Fitri karena Fitri itu gini ya, nyampe ke kuping aku tinggal jawab sama mereka yang menyampaikan. Ya sudah, kalau kamu misalnya dilarang main sama aku karena takut nanti kamu didoxing di apa, mendingan kamu stay away dari aku nggak perlu kenal mereka kayak aku nggak perlu juga mempertahankan orang yang nggak mau take a risk dekat sama aku gitu loh ya. Aku mengerti karena semengerikan apa mulut si terdakwa ini. Ada yang suruh unfollow aku, ada yang akhirnya termakan kan, oh ternyata yang jahat itu selama ini Kak Fitri, katanya ternyata yang suka nyuruh itu Kak Fitri, suka onar itu Kak Fitri. Mana buktinya? Dia nggak berteman sama aku, dia lebih parah kasusnya. Karena apa? Karena aku ikhlas digituin, biar Allah yang menjawab, biar waktu yang menjawab. Tanggapan yang aku nggak tahu siapa aja yang melapor. Aku nggak tahu siapa aja yang melapor. Mantap, iya.
nggak pernah aku merasa aku tuh punya kesalahan berteman sama NM, nggak ada. Apa yang terjadi di hidup kita itu udah takdir yang harus kita lewati gitu ya. Tapi sekarang kalau aku tuh melawan karena aku sudah 2 tahun, aku lupa deh, pokoknya aku udah lama diem pada saat di doxing. Nah aku nggak diem lagi gitu, karena apa, anak aku komplain, kenapa mami bisa ngebela orang lain tapi mami nggak bisa bela diri sendiri, mami nggak bisa bela kita anak-anak suami gitu. Ya bener juga, makanya aku lawan sekarang. Jadi kalau ada siapapun yang nyuruh aku diem nggak bisa ya, nggak bisa, kecuali si terdakwanya itu juga stop, nggak usah ngedoxing aku, suruh dia fokus ya, suruh dia fokus sama urusannya. Sekarang nggak adil kan kalau aku suruh diem terus dia seenaknya, nanti orang-orang akan tergiring lagi, yang nggak percaya jadi percaya, yang percaya jadi benci sama aku. Udah nggak bisa, nggak bisa. Terharu sama perjuangan Bu Fit untuk membela korban bullying. Iya, aku nih ya, kalau di antara kalian ini ada korban bullying, aku pasti temenin. 2 tas mau direpot masa, lu rese, julid, nyinyir, berisik, caper. Andre. Duh. Tuh udah banyak invite makan siang. Sister, pokoknya aku jam 1 ada di ini yang janjian makan siang sama aku. Pokoknya jam 1 aku udah di PIM ya, tenang. Aku kurang tidur sih, tapi main nomor 1. Kerja dulu bentar. Tapi kalau NM diam dan fansnya masih ngejekin, aku nggak pernah peduli dengan fans-fansnya terdakwa ya. Ini namanya hutan rimba dunia maya. Orang boleh berkata apa, ngebuzzer aku apa, aku nggak peduli. Aku nggak pernah terpengaruh dengan akun-akun haters yang dibikin oleh kubu-kubu pembela terdakwa atau fans-fansnya terdakwa. Dari dulu, aku nggak pernah mau peduliin ya. Tapi kalau terdakwa yang ngedoxing aku, nah itu aku peduli, gitu. Aku peduli banget. Karena apa? Didiemin ngelunjak, gitu. Yang pinter cerdas pasti di pihak Kak Fitri. Bener banget, kubu sebelah sama ngomong temen-temen berasa. Kak Fitri selalu nyebut terdakwa tapi nepos serius, kalian mau normalisasi hal itu. Ya sebetulnya aku dipanggil nepos itu nggak apa-apa, karena beberapa teman aku memberikan singkatan nepos itu apa, negara perlu orang smart. Ya nggak apa-apa. Kalau di kubu sebelah kan nenek pansos katanya nepos itu, ya nggak apa-apa. Memang aku nenek-nenek pansos, salahnya di mana? Nggak masalah. Tapi ada kata-kata yang lebih baik lagi untuk jadi penyemangat kita semua. Negara perlu orang smart. Nah kalian ini follower-follower aku harus smart. Karena apa? Nepos ya, nepos. Negara perlu orang smart. Kalian follower aku semua nepos, karena kalian pinter-pinter, smart-smart, ya. Nah. You're right. Nah, anak aku bilang you're right. Nah, karena anak aku tahu, dia mengakui aku smart sebagai ibunya. Ayam, mami smart nggak? Iya. Really? Aku kira nggak smart. Oh itu belum dipasangin itunya? Baru dipasang. Enggak, yang baru udah, tapi yang ini belum. Kemarin ini berdarah. Jadi kamu punya 2? Satunya buat sekolah. Ya buat sekolah gimana sih Jo? Dipindahin juga, timsnya dipindahin ke yang baru. Yang itu buat mami aja, buat dengar musik ya. Oke? Buat ini aja, ini buat treadmill. Buat treadmill ya? Ya, di tape aja. Iya. Dilan pakai silikon. Yuk mau nanya apa lagi? Ini siapa yang udah? Masuk. Ini, kan nih. One. Kak Fitri balas DM mau Naira 2. Oke, nanti aku balas, aku screenshot dulu. Say hi tuh. Netizen. Hai netizen. Aku dapat iPad baru dari mami. Ya. Aku dapat iPad baru dari mami. Senang?
Ya. Itu. Tetap tengil untuk orang yang pantas ditengilin. Setuju. Kalau orang bisa tengil, kenapa kita nggak bisa? Padahal itu nggak boleh ya. Tapi khusus untuk para haters mirroring ya. Aku punya ide. Yang top comment yang paling banyak mami add ke itunya. Oh, diajak live bareng. Iya. Oke. Anak aku minta live bareng sama kalian. Siapa yang mau live bareng sama aku? Yang sekarang paling banyak menang. Lucu ya kalau pakai skincare, ini kan nggak pakai skincare, jadi dia mau kiss. Mami, kamu cinta nggak sama mami? Iya. Nah, dipeluk begini. Kita cek siapa yang. Oke, Jojo pilih deh. Sekarang Jojo mau milih, mau live bareng sama kalian. Oke, pilih. Siapa yang mau live bareng? Renzo, bukan Renzo Ken. pakai R. Pakai R. Renzo kenapa nggak sekolah libur? Aku baru libur karena aku di sekolah Jerman. Iya. Iya, Mami DP, Uya Kuya, semua yang disenggol hidupnya makin baik ya. Masya Allah kan nggak semua seberani dan setaf mereka ya. Nggak semua. 20 Renzo masuk ke sekolah kapan? 28 Agustus. Agustus? Iya. Bukan September? Bukan. Oh, bentar lagi dong. Iya. Digigit juga ya. Tolong jangan komen-komen yang itu ya, komennya yang seneng-seneng ya. Anak aku lagi baca ya. Kok Renzi? Bukan Renzi, Renzo. Hey Renzo, handsome boys katanya. Handsome memang? Enggak tahu. Hah? NM, tukang beli jangan. Itu Jangan. apa? Itu apa? Mari bisikin. Oh, nice. Oh nice katanya. Salut sama mentalnya Bu Fitri karena aku ibunya Renzo Kurniawan. Nggak boleh mental tempe dong ya. Udah punya Apa? pacar. Renzo tanya udah punya pacar, dijawab udah Nah, punya. jawab loh. Jawab yang benar. Already did, udah. Oh, udah. Oh udah, kamu udah jawab udah punya pacar. Udah. Berapa pacarnya? Satulah, kalau dua nggak boleh haram. Tuh dengar, kasih tau kakak-kakak punya pacar berapa? Satu. Kalau dua kenapa? Haram. Ah. Jadi kakak-kakak yang punya pacar dua haram ya. Renzo, do you love Aska? No, we're friends. What do you mean? I'm not gay. Tuh, we friends katanya. Dia masih I'm not friend. gay. I'm not gay, dia friends. Itu jawaban anak kecil ya. Dia friends sama Aska, dia masih friends. Renzo punya mami hebat emang ya? Iya. Oh gitu. Tuh, Punya adik kak? Nggak punya. nggak punya, punyanya kakak ya. Renzo punya. Wait, kalau itu ada checklistnya. Om jadi, Andre. Siapa nanti Pak? Mami nggak tahu itu IG-nya Om Andre atau bukan? as a friend, ya. Yes, as a friend ya. Mami fit, yay. Funny goodbye. Siapa emang itu ada? A friend Aska, yes, gitu jawab dong. Yes, as a friend, Aska. Always be a nice boy, yes. Gitu. Iya. Itu siapa? Renzo kalau suka cari pacar ya kayak si Sarno itu badut sayang. Oh, of Ada course, badut of course. namanya. Of course nggak cari pacar kayak badut. Siapa pacar kamu namanya? Luis. Hmm? Luis. Tuh dengerin. Renzo main ke Bengkulu yuk katanya. Itu di mana? Bengkulu. Renzo nanti jadi menantuku mau nggak? Itu apa? Menantu itu dia punya anak perempuan. Jadi kamu mau nggak jadi pacar anak perempuannya? Already have a girlfriend. Oh, already have girlfriend katanya. Tunggu. Renzo pasti happy punya mami hebat, keren, positif. Mami Renzo keren. Emang iya? Iya.
Renzo. Renzo nggak ngebolang. Baru kemarin dari Tulan Band.